Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan ke-13 dengan topik database SQL menggunakan fungsi logika if kalau di dalam Microsoft Access. Dia tidak berapa beda dengan Microsoft Excel, tetapi nanti dalam pembuatan rumusnya agak berbeda. Itu aja. Oke, saya akan share screen dulu hasil yang sudah saya buat. Nah, seperti ini. Nah, ini rekap laporannya. Jadi data sudah saya entry-kan. Nah, tentunya langkah awal kita akan buat desain tabelnya. Nah, desain tabelnya yang ada itu hanya nomor pelanggan, nama pelanggan, tanggal beli, kode barang, jumlah barang. Nah, dasarnya ini dari soal. Ya. Jadi Anda harus memahami dari tabel output atau desain tabelnya. Nah, sudah dua. Jadi ada dasarnya dulu dari laporan saya keluarkan. Ya, kemudian ini. Kemudian setelah selesai tabel kita buat form. Biasanya formnya seperti ini. Nah, ini tinggal menginput-inputkan saja nanti seperti ini. Ya. Atau nanti form dari query kita buat juga boleh. Nah, kalau dari query tentu sudah ada hasil, kita lihat ini. Nah, ini query-nya. Ya. Nah, tetapi kita masih bisa membuat form dari query, bukan saja form dari tabel. Bedanya apa? Hasil proses akan tampil kalau dari form query. Nah, itu kira-kira untuk yang sudah saya demokan dalam contoh yang saya kirim. Nah, sekarang kita lihat ininya lagi. Permasalahannya. Nah, permasalahannya seperti ini. Kalau soal judul, nggak usah Anda pikirkan, itu gampang kita menyisip di atas reportnya nanti. Nah, yang akan menjadi database apa? Ini kebetulan sudah saya tandai. Ini warna hijau ini yang akan menjadi database semuanya. Nah, itu. Nah, lalu yang kuning itu akan menjadi proses SQL view. Ya. Nah, jadi inilah dasar Anda nanti kalau Anda membuat sendiri, apa yang menjadi database-nya, apa yang jadi prosesnya, lalu bagaimana tampilan output-nya. Nah, secara nyata ini sudah merupakan tampilan output, seperti yang di awal saya jelaskan tadi. Nah, kemudian kalau ini kita buat, tentunya ya, untuk data ini masih bisa Anda pakai, nama boleh Anda ganti, ini nomor kode pelanggan anggap, ke tanggal pembelian masih bisa diganti, kode hanya 1-5. Boleh ditambah, boleh diganti dengan catatan Anda harus paham menggantinya. Oke, ini rumus-rumus dalam Excel nanti kita gunakan dengan menggunakan Microsoft Access. Nah, sementara untuk mencari rumus itu dasarnya dari keterangan-keterangan ini. Nah, jika kode 1 maka jenis AC dan seterusnya. Jika kode 1 maka harga satuan sekian dan seterusnya. Nah, itu dasar untuk perancangan database-nya. Oke, nah nanti ini soal latihan, ini latihan 1 yang akan saya demokan, latihan 2 tidak saya demokan, lalu nanti Anda buat sendiri dan desain sendiri. Oke, nah saya stop ini, kita lanjut bagaimana membuat langkah awalnya kembali dari database ini. Nah ini kan sudah, saya mulai dari seperti ini, office button, nah atau menunya. Kemudian kita mulai dengan new, bukan open ya. Kalau open membuka yang sudah. Seperti itu, blank database. Kemudian simpan di folder Anda. Cari folder Anda di mana. Nah, tentunya sesuai alamat komputer Anda masing-masing ya. Nah, itu sudah harus paham Anda. Jangan tidak tahu juga di mana kita simpan. P1 kuliah 13 open. Saya buat LM malam 13, oke. Create. Nah, keluar seperti ini. Nah, kemudian dalam keadaan seperti ini, saya harap Anda sudah paham, tidak ragu dan tidak kaku lagi, dan tidak harus ini lagi, tidak mengerti, harus mengerti. Kita lakukan klik design view, nama tabelnya apa. Nah, saya buat K13 saja.
Nah, keluar ini, lalu ini kita sudah jadi otomatis, kita buat saja dengan sesuai kodenya. Misalnya nomor pelanggan. Novel. Nah, ini data tipe nomor otomatis kita abaikan, kita biarkan saja. Lalu ini yang kita ganti, berapa digit nomor pelanggan itu maunya. Oops, ya sorry. Kalau sudah bawaan auto number, dia 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau kita memakai P01, P02, ini diganti dengan teks. Ya, kita abaikan aja dengan auto number. Kemudian nama pelanggan teks baru 30, sesuaikan nanti dengan keadaan. Lalu kode barang ya. Ya, kode barang kalau nggak salah, sebentar. Oh, tanggal beli dulu. Tanggal beli. Tanggal beli. Nah, ini auto number, bukan auto number, date time. Ini pastikan formatnya boleh medium date, boleh long date, ya, boleh short date, tergantung Anda. Saya buat yang short medium date. Kemudian harus diketikkan rumus seperti ini supaya sesuai dengan komputer otomatis. Selesai, kita lanjutkan. Kode barang, saya singkat, teks 1 digit, kita pakai combo box yang memudahkan untuk mengambil dan mencarinya. Ini value list. Ini kita isi datanya, 1 kodenya 2, 3, 4, 5. Cukup 5, kalau mau tambah nanti silakan saja. Nah, sudah selesai untuk itu. Kemudian jumlah barang, jumlah yang dibeli ya. Oke, teks berapa digit? 3 digit cukup. Kalau mau lebih nanti bisa ditambah diganti size-nya ini. Oke, kita selesai untuk buat tabel ini. Saya close. Nah, kita lanjutkan. Kita buat form boleh dari tabel juga. Create split form. Nah, seperti ini kita set, lalu kita cari sesuai warna yang Anda sukai. Ya, save. Nah, form input data. Oke. Nah, oke, simpan lagi. Sudah selesai form, lalu buat query. Create query design. Nah, ini pastikan seperti ini, lihat. Ini di add, di close. Nah, cara narik query seperti yang sudah kita ajari kemarin, ini diklik kiri tahan boleh, double klik kiri boleh, lalu ambil di sini juga boleh. Nah, 3 macam, silakan mana yang mudah bagi Anda. Sudah, kita save, lalu query hitung. Oke, lalu kita buat SQL view dengan cara klik kanan, SQL view. Nah, buat rumusnya seperti kebutuhan apa. Jadi kita mencari jika kode 1 adalah AC, jika kode seterusnya. Nah, berarti if buka kurung, lihat kita mengambilnya. Kode barang kan ini. Nah, kita blok saja sini, kita kopikan. Nah, oke. Sama dengan tanda kutip AC, 1 tanda kutip, lalu titik koma ya. Kemudian tanda kutip 2, ini AC. Nah, koma lagi, lalu untuk menyambung kode yang berikut, supaya cepat ini diblok saja, supaya mudah. Nah, oke, copy. Nah, ganti dengan kode 2. Kode 2 apa? Misalnya TV LCD. Nah, itu. Kemudian kode 3, ini kulkas misalnya. Kode 4, kode 4 tab. Kode 5 radio.
Oke, tutup kurung berapa? Sebanyak yang dibuka. 1, 2, 3, 4, 5. Spasi, as, nama barang. Saya singkat nama barang. Oke, save, run. Nah, itu untuk menguji rumus. Jadi di save, run, keluar seperti ini. Berarti oke, tapi kalau tidak keluar berarti ada yang salah. Nah, nomor pelanggan 1 kita enter otomatis. 1 nama. Nah, jadi seperti itu aja. Tanggal lahir bisa diganti di sini, ya. Kemudian tanggal beli ya, sorry. Kode barang ambil di sini. Jumlah barang berapa? 5. Nah, ini otomatis. Kedua, misalnya di enter 3, misalnya tanggalnya boleh dimainkan. Kode 3, ini 3 pula. Kemudian Rehan, tanggal belinya, kode barang pilih. Kemudian Nabila, kode barang dipilih juga, tanggal ya. Tanggal, kemudian jenisnya sudah. Oke. Contoh berikut yang terakhir cukup 5 ini tanggal sekarang boleh. Lalu kode 1, 2, 3, 4, 5 yang belum. Oke, selesai. Jadi sudah masuk 5 kode ya. Ini sudah masuk rumusnya, kita tes. Kita SQL view-kan kembali untuk menentukan harganya. Nah, caranya mudah. Klik di belakang yang tadi, tapi jangan di-enter supaya tidak terganggu form ini ya. Nah, lalu gimana? Kita blok dari if yang pertama. Kenapa diblok dari if yang pertama? Karena kita mudah menggantinya aja lagi. Nah, tidak harus ngetik ke semuanya. Copy, paste. Nah, lalu ini kode 1, AC-nya diganti. Berapa harga AC? AC itu macam lah regonya ya. Boleh saya buat aja 2,9 juta. Oke, kode 2 TV LCD harganya juga bervariasi. Ada yang 3,4 tergantung inci. Terus kulkas juga tergantung berapa pintunya. Jadi ini saya buat harga sembarangan. Nah, tab juga ada yang murah, ada yang mahal. Tergantung Anda tab yang bagaimana. 1,9. Radio juga ada yang murah, ada yang mahal. Ini saya buat 450. Nah, as apa? As harga. Oke, saya save, run. Nah, ini otomatis benar. Ya. Nah, sekarang apa lagi yang kita cari lihat di soal, yaitu berapa harga yang harus dibayar, jumlah barang kali harga. Nah, rumusnya gimana? Seperti ini. Jadi jumlah barang kita ambil dari sini. Nah, ini di blok. Letakkan di belakang koma ini, PES kali kali HRG. HRG ini ambil. PES spasi as jumlah bayar misalnya. Belum jumlah bayar ya. Nanti potong pajak. Total aja dulu. Total save run. Nah, ini totalnya. Oke. Lalu ada pajak penjualan, berarti 15% kita mainkan. 0,15 kali total. Nah, total. Jadi 15% besar sekali, 10% aja kali as pajak. Saya save, lalu saya run. Selesai keluar pajak. Nah, berapa yang harus dibayar oleh masing-masing pembeli? Kita kurangi dengan pajak lagi, SQL view-nya. Nah, berarti mana tadi? As total, ya total.
Kalau pajak berarti nambah ya. Berarti tambah pajak. Asjum bayar. Save, run. Oke, itu yang harus jumlah bayar. Ya. Nah, berarti ini sudah selesai untuk mencari query-nya. Tadi saya juga bilang, kalau kita mau buat form query juga boleh. Buat ini, create split form. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini saya simpan. Nah, ini form hitung. Oke, hitung. Nah, ini bisa dimainkan nanti langsung. Jadi, kalau form hitung, kita nambahnya begitu ini otomatis. Saya contohkan langsung. Masukin data, siapa data lagi, misalnya ini dulu, Oni, tanggal beli sekarang, kodenya 1, jumlahnya 6. Nah, ini udah otomatis langsung keluar. Nah, itu kelebihannya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat form dari Yana tadi, atau query hitung atau form hitung menjadi laporan. Create, report wizard. Nah, ambil query ya, jangan form. Kalau form nggak mau dia, klik ini, next, next juga, next. Nah, ini boleh tabular, tetapi pilihan orientation-nya landscape karena dia melebar. Next. Nah, ini boleh dipilih lagi sesuai dengan selera Anda. Next. Ini rekap. Sorry. Rekap pembelian barang elektronik. Ini semua boleh. Oke. Selesai. Nah, selesai. Kebetulan dia kecil-kecil sekali. Nanti Anda mau bisa setel aja nih. Setel seperti ini, layout. Nah, ini oke. Nama kelebihan dikecilkan. Kode barang terlalu besar, di setel. Nah, itu jumlah ini judulnya tidak kelihatan, di setel. Nah, barang oke. Nah, ini oke. Nah, ini total terlalu besar. Pajak terlalu besar kolomnya. Ini juga terlalu besar. Oke. Nah, nanti berandai-andai ada yang mau kita total di ininya, di bawahnya. Kita mainkan aja SQL view ini. Design view. Nah, tarik di bawah apa yang mau kita total. Jumlah bayar. Nah, karena ini karena pelanggannya berbeda-beda, nah, berarti tidak perlu kita buat. Nah, ini salah satu contoh laporan ya. Tetapi kalau kita mau membuat berdasarkan nomor pelanggan, nah, atau berdasarkan kode barang, bisa kita tambah laporannya. Saya close ini. Nah, create, report wizard. Jadi makanya nanti laporan Anda itu bisa bervariasi, tidak satu aja. Nah, saya pindahkan ini, next. Mau berdasarkan nomor pelanggan atau kode barang. Bagusnya kode barang dulu ya. Nah, dia nih. Nah, ini. Oke. Summary of send. Jadi per kode barang, apa yang mau ditotal? Jumlah bayar. Boleh juga pajak. Ya, oke. Kemudian next. Nah, ambil outline. Nah, ini cukup Patroid. Boleh itu saja. Nah, ini rekap per kode barang. Nah, seperti itu Mbak laporannya. Nah, ini dia. Nah, jadi ini kita perbaiki, style. Ini misalnya digeser, nomor pelanggan kecil, nama cukup kecil, tanggal sudah, nama barang kecil, harga total nih ya seperti ini. Nah, ini saya itu dia totalnya, ini sumnya nih.
Oke, save lagi. Kalau kita lihat di kode barang, saya kuningkan, merah. Nah, kita lihat reportnya. Nah, masih ada yang kecil. Ini pajaknya masih kecil, di setel lagi. Oke. Ya, ini boleh dihapus yang abu-abu nih, karena ini total pajak ya. Nah, seperti itu. Oke, per kode barang ya. Nah, kalau mau pakai garis, rubah layoutnya ini. Cari yang ada garis yang mana? Yang ini. Nah, ada. Nah, ini apa yang berubah? Itu line layout, line plat, tampilannya. Nah, seperti ini. Ini tanggal, orang sudah, jumlah ini sudah dibesarkan. Ini kalau ini dibesarkan juga, sudah kelihatan ya. Oke, simpan, close. Nah, ada tambahan dari saya tadi, membuat form dari query hitung 1, lalu jenis rekap itu bisa dibuat 3 variasi nanti itu. Berdasarkan kode barang, ini berdasarkan keseluruhan, berdasarkan kode pelanggan. Kalau pelanggannya satu-satu ya itu dia. Tapi kalau pelanggannya berulang juga bisa seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Mohon perhatian, ada pertanyaan sampai di sini. Demo saya cukup simpel, sederhana, dan tidak sulit. Pak. Ada pertanyaan enggak tentang yang materi kita? Enggak kayaknya, Pak. Enggak. Yang lain? Ya, saya kira juga tidak, karena hampir sama dengan Excel, cuman penempatan rumus di mana dan bagaimana. Itu aja. Oke, semuanya buka kamera. Kalau rasanya sudah paham, ngapain saya harus menonton Anda? Lebih baik Anda berlatih berulang-ulang dulu sehingga paham. Sehingga Anda nanti pas di ujian UAS, itu bisa membuat aplikasi sendiri. Ya, soal tidak saya yang menentukan, Anda yang menentukan sendiri lalu selesaikan sendiri. Sama dengan UTS kemarin kan. Oke, buka kamera semua. Ada yang mau ditanya lagi tentang ini? Kalau tidak, nanti ada yang 2 tadi jadi latihan. Latihan itu besok Anda selesaikan, Anda kirim di WAG kembali. Ya, ada latihan itu. Kemudian untuk tugas ada untuk 1 minggu, dilihat nanti di e-learning itu ada. Ya. Nah, jadi perhatikan semuanya mana yang tugas, mana yang latihan. Yang latihan yang saya demokan diulang kembali, ya, sehingga Anda bisa paham nantinya. Sebentar, P1. Nah, untuk absen malam jangan lupa di Bitly, untuk absen besok di Irland. Nah, oke. Jadi materi presentasi saya cukup jelas dan ringkas dan mudah dipahami. Kemudian untuk ini, nah ini saya buka kembali. Ini latihan dan ini juga latihan. Nah, berarti ini besok harus tuntas. Ya. Nah, jadi ada 2. Ini masalah prodi dan nilai. Kalau ini masalah pembelian. Nah, itu latihan ya. Nah, sekarang untuk tugas, tugas 13 namanya. Ini ada soalnya 3. 3 apa 2 nih? Sebentar. Wah, salah masuk saya nih tugas. Oke, nanti saya kirim tugasnya yang saya salah kirim ini. Ini perkalian biasa nih.
yang belum menggunakan. Oke, untuk tugas saya stop dulu ini, nanti saya kirim ulang. Ya, mohon maaf salah kirim saya itu tugasnya ya. Sorry, kenapa yang terbuka nih. Oke, cukup jelas yang saya sarankan. Jadi latihan dikerja, karena malam ini boleh istirahat, mau latihan malam silakan, dan nanti link YouTube saya kirim, bahan tugas saya kirim juga. Oke, saya stop. Cukup sampai di sini ya. Iya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.